Halo Onshadow Squad, bertemu lagi dengan saya Putra Onshadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Baca Sendiri di belakang saya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk let's mulai. Kita bersama. Suatu hari, terlihat sepasang kekasih yang bernama Casey dan Brian sedang dalam perjalanan menuju sebuah rumah yang telah mereka sewa melalui website penyewaan rumah. Sedikit informasi, Casey dan Brian ini adalah orang Amerika Serikat, sedangkan rumah yang ia sewa ini berada di negara Italia. Sesampainya di tujuan, terlihat Brian dan Casey sangat mengagumi rumah tersebut. Dikarenakan, hanya dengan mengeluarkan sedikit uang, mereka bisa mendapatkan rumah yang sangat mewah, dengan full fasilitas di dalamnya. Saat mereka menuju ke dapur, Brian melihat ada surat di atas meja. Surat tersebut ditulis oleh sang pemilik rumah yang bernama Eduardo. Di dalam surat tersebut tertulis ucapan selamat datang dan selamat menikmati semua fasilitas yang ada seperti rumah sendiri. Setelah membaca surat tersebut, Brian lantas melakukan sedikit adegan pembuka cocok tanam. Setelah itu, Casey langsung mandi. Di ruang tamu, Brian yang menemukan alat pemutar piringan hitam lantas menyalakan musik agar bisa sedikit bersantai. Malam harinya, Casey dan Brian terlihat mengobrol romantis sambil minum minuman asoy berduaan. Di dalam obrolan tersebut, mereka bersepakat untuk mematikan dan menyimpan ponsel mereka berdua agar quality time mereka tidak terganggu dengan siapapun. Setelah sepakat, Brian langsung membawa ponselnya menuju ke kamar. Saat Brian sampai di kamar dan melihat ponsel Casey, terlihat Brian mulai sangat kesal karena melihat selingkuhan Casey masih menghubungi Casey. Di kolam renang, Casey yang sedang berenang langsung didatangi oleh Brian. Casey yang melihat Brian terlihat kesal, lantas bertanya, "Ada apa sayang?" Brian yang masih kesal tidak menjawab pertanyaan tersebut, tapi justru langsung ikut nyebur ke kolam renang. Di dalam kolam renang, Brian mencoba untuk bercocok tanam dengan Casey. Namun ketika Casey sudah siap bertempur, tiba-tiba Brian mengatakan bahwa ia sedang tidak bisa melakukannya. Casey yang kesal pun lantas bergegas pergi meninggalkan Brian sendirian di kolam renang. Di dalam kamar, Casey yang sedang beristirahat didatangi oleh Brian. Di sana, Brian mengatakan pada Casey bahwa sekarang ia sudah siap untuk bercocok tanam. Namun, Casey yang masih kecewa memilih untuk tidur dan tidak menanggapi Brian. Saat tengah malam, Brian yang tiba-tiba sakne langsung beranjak menuju ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Brian yang melihat banyak buku-buku koleksi dari Eduardo lantas mengambil satu dan beranjak berbaring di sofa. Karena buku yang diambil oleh Brian adalah buku tutorial bercocok tanam, ia pun lantas melakukan colalai santuy sambil membayangkan Casey yang sedang sakne. Saat Brian asik colalai santuy, terlihat ada seseorang yang sedang mengawasi seluruh sudut ruangan rumah melalui monitor yang ada di ruangan orang tersebut. Pagi harinya, Casey pun pergi keluar rumah untuk jogging. Saat berlari, Casey teringat ketika Brian marah karena mendapati dirinya yang telah bercocok tanam dengan rekan kerjanya. Karena Casey tidak fokus berlari, alhasil Casey pun terjatuh dan mengalami sedikit cedera di kakinya. Ketika Casey telah sampai di jalan, Casey yang melihat ada mobil melintas, mencoba menghentikannya untuk meminta bantuan. Terlihat seorang pria bernama Federico turun dari mobil dan menghampiri Casey. Casey pun lantas meminta pada Federico untuk mengantarnya pulang. Alhasil, Federico pun mengantarkan Casey pulang ke rumah. Di dalam rumah, Brian mengambil sebuah cincin dari tasnya, lalu merenung sejenak. Di tengah perjalanan, Federico mengatakan pada Casey bahwa ia merupakan tetangga dari Tuan Eduardo. Casey lantas mengatakan bahwa dirinya adalah warga negara Amerika Serikat, dan ia merasa sangat kagum dengan keramahan warga Italia seperti Federico. Sesampainya di rumah, Casey mencoba menawari Federico untuk mampir sejenak agar bisa menikmati secangkir kopi buatannya. Namun Federico mengatakan bahwa ia sedang tidak bisa untuk mampir. Lalu Casey pun mengucapkan terima kasih dan beranjak masuk ke dalam rumah. Terlihat Federico terus memperhatikan Casey dengan wajah yang cukup sakne. Di dalam rumah, Casey mengambil es batu untuk ia gunakan mengompres kakinya yang cedera. Namun saat Casey beranjak menuju ke ruang tamu, ia dikejutkan dengan Federico yang telah ada di dalam rumahnya. Federico yang melihat Casey menjatuhkan es batunya ke lantai, lantas mengambilkan es batu tersebut sambil mengatakan bahwa ia ingin merasakan secangkir kopi buatan Casey. Di depan rumah, Casey dan Federico yang sedang mengobrol sambil minum kopi dihampiri oleh Brian. Brian pun lantas bertanya, "Ada apa ini?"
Casey pun lantas menceritakan bahwa Federico telah menyelamatkannya dari insiden saat jogging tadi. Mendengar hal tersebut, Brian sambil menahan cemburu lantas berkenalan dengan Federico. Brian yang mengkhawatirkan keadaan kaki Casey lantas bertanya, "Apakah kau baik-baik saja, sayang?" Casey pun menjawab, "Ya, aku tidak apa-apa, sayang." Lalu Casey mengatakan bahwa siang ini ia dan Brian ingin pergi ke pasar. Mendengar hal tersebut, Federico pun menawarkan tumpangan untuk mereka menuju ke pasar. Awalnya Brian menolak, namun setelah Federico mengatakan bahwa mencari taksi di tempat tersebut sangatlah susah, akhirnya Brian pun menerima tawaran tersebut. Dan Federico pun pamitan untuk pulang terlebih dahulu. Setelah Federico pulang, Casey lantas mandi untuk bersiap-siap menuju ke pasar. Sedangkan Brian terus memandangi cincin miliknya. Setelah Casey selesai mandi, tiba-tiba Brian datang dan langsung mengeluarkan jurus-jurus bercocok tanaman kepada Casey. Namun saat Casey sudah siap tempur, tiba-tiba Brian teringat saat Casey sedang bercocok tanam dengan selingkuhannya. Alhasil Brian pun memutuskan untuk tidak jadi bercocok tanam dan meninggalkan Casey yang sedang sakne tak tersalurkan. Terlihat semua kejadian tersebut ternyata dilihat oleh Federico yang sedang memantau mereka melalui monitor di ruangannya. Dan Federico pun terlihat cukup sakne melihat adegan tadi. Singkat cerita, Casey dan Brian berangkat menuju ke pasar bersama Federico. Di tengah perjalanan, Federico bertanya, bagaimanakah cara pertama kali Brian dan Casey bertemu? Casey pun menjawab bahwa mereka saling mengenal melalui aplikasi pencari jodoh online. Mendengar hal tersebut, Federico pun sedikit tersenyum. Sesampainya di pasar, Federico lantas bertanya, apakah mereka mau ia jemput saat pulang nanti? Brian pun lantas menjawab bahwa itu tidak perlu. Setelah mengucapkan terima kasih, Casey dan Brian lantas beranjak pergi. Melihat sikap Brian tidak menyenangkan pada Federico, Casey sedikit menegur Brian. Namun karena Brian sudah sangat cemburu, maka pertengkaran mereka berdua pun tak terhindarkan. Ketika Brian mengungkit tentang perselingkuhan Casey dengan rekan kerjanya, Casey pun mengatakan bahwa ia sangat menyesal. Mendengar Casey menyesal, Brian malah meneruskan marahnya dengan terus menuduh Casey masih berhubungan dengan selingkuhannya dulu. Casey yang habis kesabaran, lantas beranjak pergi meninggalkan Brian di tempat tersebut. Setelah Casey pergi, Brian yang melihat ada bar, langsung masuk untuk sedikit menenangkan diri dengan minum minuman asoy sejenak. Tidak selang berapa lama ia minum, tiba-tiba Federico datang, lalu bertanya, "Di mana Casey?" Brian pun menjawab bahwa Casey telah pulang ke rumah karena sedang tidak enak badan. Mendengar hal tersebut, Federico lantas mentraktir Brian minum minuman asoy di tempat tersebut. Di rumah, terlihat Casey sedang menangis sedih karena kejadian di pasar tadi. Kembali ke bar, Brian yang sudah mulai mabuk langsung mencurahkan isi hatinya kepada Federico. Brian mengatakan bahwa ketika ia sudah mulai nyaman dan ingin segera menikahi Casey, tiba-tiba usahanya mengalami kebangkrutan. Karena kejadian tersebut, ia dan Casey mulai terlibat pertengkaran yang sangat hebat. Dikarenakan pernikahan mereka harus mundur karena bangkrutnya Brian. Dan ketika mereka sedang bertengkar, Casey yang berusaha melepaskan kesedihannya memutuskan untuk minum minuman bersama teman kerjanya. Namun saat Casey mabuk, salah satu teman kerjanya yang bernama Bob malah mencocok tanami Casey dengan sangat liar dengan gaya freestyle. Brian yang pada saat itu datang ke rumah Casey tanpa sengaja melihat adegan percocok tanaman tersebut di depan matanya. Federico yang mendengar hal tersebut lantas menyarankan pada Brian untuk membalas Casey dengan melakukan perselingkuhan juga. Brian yang sudah cukup mabuk lantas menjawab, "Ya, aku ingin melakukannya." Mendengar hal tersebut, Federico lantas pergi untuk menelpon temannya. Di rumah, Casey yang masih galau menuju ke ruang penyimpanan anggur. Di sana, ia mengambil 2 botol anggur untuk ia nikmati sendirian. Kembali ke bar, terlihat Federico dan juga Brian didatangi oleh 2 orang wanita kenalan Federico. Di sana, Brian terus dicekoki minuman sampai benar-benar sangat mabuk. Federico yang melihat Brian telah sangat mabuk, lalu mengatakan bahwa ia sebenarnya memiliki kunci rumah Tuan Eduardo. Namun karena Brian sudah sangat mabuk, ia tidak terlalu menanggapi ucapan dari Federico tersebut. Singkat cerita, pada saat tengah malam, terlihat Federico masuk ke dalam rumah Tuan Eduardo, lalu menuju ke kamar Casey. Federico yang melihat Casey sedang tidur, lantas menghampirinya dan mulai membelai wajahnya. Casey yang menyangka itu adalah Brian, langsung menyuruh Brian untuk segera tidur bersamanya. Pagi harinya, Brian yang terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di dalam hotel, lantas mencoba mencari ponselnya. Namun ia tidak menemukannya. Brian pun lantas bergegas menuju ke bar. Namun sayang, barnya ternyata masih tutup. Alhasil, Brian pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, Brian langsung menemui Casey. Ia mengatakan bahwa semalam ia menginap di hotel untuk menenangkan diri. Brian pun juga mengatakan bahwa ponselnya telah hilang entah kemana. Setelah itu, Brian langsung beranjak untuk mandi. Saat Brian mandi, ia mendapatkan ingatan tentang Federico yang mengatakan bahwa ia memiliki kunci rumah Tuan Eduardo. Lalu, Brian pun mendapatkan ingatan saat ia dibawa para gadis menuju ke hotel untuk melakukan cocok tanam bertiga. Di luar rumah, Casey yang terlihat sedih dihampiri oleh Brian. Di sana, Brian bertanya pada Casey, apakah tadi malam Federico datang menemui Casey? Casey yang merasa Brian mulai mencurigainya lagi, mengatakan bahwa ia tidak akan berselingkuh lagi. Alhasil, sedikit perdebatan pun terjadi. Setelah perdebatan selesai, Brian yang merasa semalam telah dijebak oleh Federico memutuskan untuk pergi menemui Federico di rumahnya. Di ruang Federico yang melihat Casey sendirian di rumah lantas memutuskan untuk pergi menemui Casey. Brian yang telah sampai di rumah Federico lantas mencoba memanggil Federico. Sedangkan di rumah, Casey dikejutkan dengan datangnya Federico ke rumahnya dengan membawa kelinci hasil buruannya tadi. Di sana, Federico mengatakan bahwa ia ingin memasakkan Casey kelinci ala Italiano. Brian yang tidak mendapatkan jawaban lantas memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan alangkah terkejutnya Brian, karena ternyata rumah yang dikatakan oleh Federico adalah rumahnya merupakan sebuah rumah kosong yang sudah sangat tua. Menyadari Federico telah membohonginya, Brian pun lantas berlari secepat mungkin menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Brian yang melihat Federico dan Casey sedang mengobrol di teras rumah lantas memanggil Federico untuk berbicara berdua saja. Di dalam rumah, Brian mencoba untuk mengusir Federico agar segera keluar dari rumahnya. Namun Federico mengatakan bahwa jika Brian mengusirnya sekarang, maka ia akan mengatakan pada Casey bahwa semalam Brian telah bercocok tanam dengan dua gadis temannya sampai cekicrot berkali-kali. Mendengar hal tersebut, Brian pun hanya bisa terdiam saja. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Saat makan malam, terlihat Brian sama sekali tidak menikmati makanannya. Dikarenakan Federico terus saja merayu Casey dengan perkataan-perkataan gombalnya yang mematikan. Brian yang takut Federico membongkar rahasianya hanya bisa terdiam saja. Setelah selesai makan, Brian yang melihat Casey meninggalkan meja makan langsung kembali menemui Federico untuk mengusirnya. Namun Federico dengan santai mengatakan bahwa cobalah jika kau mampu menghentikanku untuk mendapatkan Casey. Lalu Federico pun langsung pergi dari tempat tersebut. Casey yang melihat Federico pergi lantas bertanya pada Brian, mengapa Brian mengusir Federico? Brian pun mengatakan bahwa Federico bukanlah orang yang baik, karena sebenarnya tadi ia saat ke rumah Federico, ternyata rumah itu adalah rumah kosong. Mendengar hal tersebut, Casey pun bertanya, mengapa Federico membohongi mereka? Brian pun mengatakan bahwa ia harus melaporkan hal ini kepada Tuan Eduardo. Di ruangan Federico, terlihat Federico sedang melihat Brian yang sedang menelpon Tuan Eduardo. Setelah menelpon, Brian langsung mulai mengunci semua pintu rumah tersebut, lalu mengajak Casey untuk bicara. Brian mengatakan pada Casey tentang kejadian di bar saat ia dibius oleh Federico dan juga dua orang teman wanitanya. Namun di sini, Brian mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa pada wanita tersebut. Mendengar hal tersebut, Casey pun mengatakan bahwa ia dan Brian harus segera memperbaiki hubungan mereka dengan melakukan percocok tanaman dengan sangat liar. Mendengar hal tersebut, Brian pun lantas menuju ke ruang anggur untuk mengambil sebotol anggur. Namun saat Brian sedang mengambil anggur, tiba-tiba pintu ruangan tersebut tertutup dan terkunci, yang otomatis mengurung Brian di dalam ruangan tersebut. Di dalam kamar, terlihat Casey mendapatkan sepucuk surat yang bertuliskan, pakailah penutup mata dan baju cocok tanam ini, dan aku akan memberikan kejutan untukmu. Melihat hal tersebut, Casey pun lantas memakainya. Brian yang masih terkurung melihat ada ruang rahasia di tempat tersebut, dan Brian pun langsung menelusuri ruang rahasia tersebut. Di kamar, Casey didatangi Federico. Federico yang memang sudah sangat sakti, langsung mulai melakukan jurus-jurus jitu ala percocok tanaman yang luar biasa. Singkat cerita, Brian menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Federico yang mendengar suara berisik yang diciptakan oleh Brian langsung menaruh ponsel Brian yang ia curi ke kasur dan segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Brian yang baru keluar dari ruang rahasia melihat TV yang menyala sendiri dan menayangkan adegan cocok tanam antara Casey dan Federico barusan. Sedangkan Casey yang melihat ponsel Brian menemukan video percocok tanaman antara Brian dengan dua gadis teman Federico. Di ruangan Federico, terlihat Federico merasa sangat senang melihat Brian yang mulai emosi melihat video di TV, dan juga Casey yang sangat murka melihat video cocok tanam Brian. Casey yang sudah tidak tahan, lantas menemui Brian dengan amarah yang meluap-luap. Begitupun juga dengan Brian. Alhasil mereka pun bertengkar hebat.
Sampai pada akhirnya Casey melemparkan ponsel Brian ke arah cermin sampai pecah. Casey yang menyadari ada kamera di balik cermin tersebut lantas mengatakan pada Brian, "Apa itu?" Federico yang merasa dirinya telah ketahuan mulai terlihat cukup panik. Brian pun lantas mengatakan pada Casey bahwa tadi yang telah bercocok tanam dengan dirinya bukanlah Brian, namun itu adalah Federico. Lalu Brian mengajak Casey untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun saat mereka hendak keluar, tiba-tiba Federico muncul dan langsung mengancam mereka berdua. Brian yang melihat Federico membawa pisau langsung menyerang Federico sampai tumbang. Mereka pun lantas berkelahi. Ketika Brian telah hampir kalah, Casey lantas memukul kepala Federico sampai berdarah. Federico yang melihat ke arah Casey dengan wajah patah hati langsung dipukul oleh Casey sampai tewas. Brian yang melihat hal tersebut langsung memeluk Casey dengan erat agar bisa tenang. Tidak selang berapa lama, terlihat ada seseorang yang datang. Brian pun lantas menyeret mayat Federico untuk disembunyikan. Setelah itu, mereka menuju ruang depan. Terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Namun mereka berdua tidak berani membukanya. Setelah suara gedoran pintu tersebut berhenti, tiba-tiba dari ruang samping muncul Tuan Eduardo yang langsung memanggil-manggil nama Casey dan juga Brian. Brian pun lantas menemui Tuan Eduardo. Di sana Tuan Eduardo bertanya, apa yang terjadi? Mengapa tadi Brian menelponnya? Brian pun lantas mengatakan bahwa tadinya ada penyusup di rumah tersebut. Namun sekarang penyusupnya telah pergi. Mendengar hal tersebut, Tuan Eduardo mengatakan, "Bolehkah ia mengecek keadaan rumah?" Brian pun menjawab, "Karena ini adalah rumah Anda, jadi silahkan saja." Lalu Tuan Eduardo pun mulai berkeliling. Di ruang monitor, terlihat Tuan Eduardo langsung mengecek rekaman CCTV. Tuan Eduardo yang mengetahui bahwa Federico telah tewas dibunuh oleh mereka berdua, langsung kembali ke ruang tamu. Di ruang tamu, Tuan Eduardo yang hanya melihat Casey, lantas mulai mengeluarkan pistol berniat membunuh Casey. Saat Casey sudah terpojok, tiba-tiba Brian yang hendak memukul Tuan Eduardo dari belakang, langsung ditodong pistol oleh Tuan Eduardo. Saat Tuan Eduardo hendak menembak Brian, Casey dengan sangat santai langsung menusukkan pisau ke punggung Tuan Eduardo sampai lemas. Setelah Tuan Eduardo sudah tidak berdaya, Brian pun langsung menembak kepala Tuan Eduardo sampai tewas. Singkat cerita, Brian yang akhirnya menemukan ruang monitor melihat banyak kaset video dengan berbagai nama di sana. Brian pun lantas mengambil rekaman video miliknya lalu membakarnya. Setelah itu, ia dan Casey menguburkan mayat Federico dan juga Tuan Eduardo di halaman belakang rumah. Setelah selesai semua, terlihat Casey yang sedang mandi dihampiri oleh Brian. Dan mereka pun langsung mulai bercocok tanam dengan sangat liar. Di akhir cerita, terlihat semua adegan yang tadi dilakukan oleh Casey dan juga Brian ditonton oleh jutaan orang yang mengakses sebuah website rahasia. Lalu terlihat salah satu penonton yang telah bosan melihat kejadian di rumah Tuan Eduardo lantas mengeklik video streaming lain di rumah Tuan yang lain. Dan film pun akhirnya selesai. Bersamamu menemani setiap langkah hidupmu, bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Selamanya hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini. Karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah di
kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Bersama kita akan dapat bahagia.